Kembali mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan. Tentu saja masih di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-39. Tentang apa? Tentang jatuhnya kota Yerusalem atau Yehuda. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelumnya, bahwa bangsa Babel pasti menyerbu dan mengalahkan mereka. Sekalipun nabi-nabi yang ada di sekeliling Raja Zedekia mengatakan yang sebaliknya, mengatakan janji-janji yang manis, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia karena berasal benar-benar dari Tuhan, itulah yang digenapi. Babel menyerbu, menyerang, berperang, dan dengan mudah Yerusalem dikalahkan. Apa yang terjadi dengan Raja Zedekia? Ayat yang ke-6, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Sungguh hukuman yang mengerikan menimpa kepada mereka, khususnya Raja Zedekia, karena pemimpin pada waktu itu. Harusnya dia bertobat dan percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Tapi sebaliknya, Zedekia malah mencondongkan hatinya kepada suara-suara yang hanya menyenangkan telinganya saja. Akibatnya, dia kalah perang, anak-anaknya ditangkap dan anak-anaknya disembelih di depan matanya. Ayat yang ke-7. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Lebih ngeri lagi, setelah melihat dengan matanya apa yang terjadi dengan anak-anaknya yang disembelih, dia sendiri, Raja Zedekia, kemudian dicungkil matanya, dibutakanlah dia. Itulah akibat orang yang tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Demikian pula itu yang menimpa kepada para pembesar. Itulah yang menimpa kepada para pemuka Yehuda pada waktu itu, karena mereka menolak firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan nasib Yeremia? Lalu bagaimana dengan nasib Ebed-Melek? Kita mulai dengan Yeremia dulu. Maka inilah yang terjadi, bahwa Nebukadnezar justru memerintahkan untuk melindungi Yeremia. Ayat yang 14, mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, maksudnya dari penjara, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Justru serangan Babel ini dalam tanda kutip menjadi berkat buat Yeremia. Sebab sebelumnya Yeremia di penjara, lalu kemudian Yeremia usul kepada Zedekia, bisa tidak supaya dia berada saja di pelataran penjagaan, dan pada waktu itu dikabulkan. Tapi bagaimanapun juga tetap terkurung di sana. Maka serangan Babel itu justru membebaskan Yeremia dari pelataran penjagaan dan diizinkan untuk pulang dan tinggal di tengah-tengah rakyat. Zedekia mengalami serbuan Babel dan itu petaka, tapi Yeremia justru mendapatkan berkat dari serbuan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Ebed-Melek? Siapa Ebed-Melek? Kalau Anda baca di pasal yang ke-38, maka Ebed-Melek adalah orang yang membela Yeremia, orang yang menyelamatkan Yeremia. Karena pada waktu itu orang kebanyakan hendak membunuh Yeremia, seperti yang kita pelajari kemarin. Apa akibatnya daripada orang yang melakukan apa yang benar ini, Ebed-Melek ini? Maka di dalam ayat 17 dikatakan, pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti, tetapi dengan pasti akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jaran bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hal yang menyenangkan, hal yang indah yang diterima oleh Ebed-Melek, bahwa dia akan dilepaskan. Kita melihat selalu seperti itu. Orang benar dibela, orang benar dijagai, orang benar dilindungi Tuhan. Dan bandingkan dengan orang fasik, bandingkan dengan Zedekia, anak-anaknya, para pembesar, para pemuka, mereka akhirnya habis lenyap. Karena itu jangan iri ketika melihat orang fasik sepertinya berhasil, sepertinya hidupnya enak menyenangkan. Tapi belajarlah untuk konsisten dengan iman kita.
jadilah orang benar. Sekalipun mungkin kita harus melawan arus mayoritas, melawan arus dunia. Karena kita yakin pembelaan, penjagaan Tuhan sungguh nyata bagi kita semuanya. Yeremia justru diberkati oleh serbuan Babel itu. Karena itulah yang membebaskan dia. Demikian pula Elek-Melek yang dijagai oleh Tuhan dalam serbuan itu. Orang benar diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak firman Tuhan hari ini menjadi penyemangat buat kita. Untuk kita konsisten di jalan Tuhan. Untuk kita mengimani bahwa ketika kita hidup di jalannya Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai, menjagai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.